Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Rahman Channel. Para sahabat tani semua, kalau di part yang pertama tadi telah kita bahas yaitu faktor meningkatnya produktivitas tanaman pertanian dan perkebunan kita. Dan kali ini para sahabat tani semua kita akan bahas yaitu faktor penyebab menurunnya hasil produksi tanaman baik pertanian maupun perkebunan kita. Oke para sahabat tani semua, tapi sebelum itu para sahabat semua jangan lupa dukung terus channel kami ini dengan cara subscribe, like, and comment agar kami bisa menyajikan video yang terbaik dan bermanfaat untuk para sahabat tani semua. Ada 5 faktor yang menyebabkan hasil dari pertanian dan perkebunan kita menurun. Ada 5 faktor yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu telah kita bahas juga di part yang pertama, yaitu permasalahan benih. Permasalahan benih ini para sahabat tani semua, terkadang kita para petani asal-asalan dalam memilih benih. Para sahabat tani semua, biasanya benih itu menurunkan induknya. Jikalau induknya buruk, maka anaknya juga buruk. Jikalau induknya baik, maka anaknya akan baik. Jadi para sahabat tani semua, baik itu pertanian maupun perkebunan, kita pilihlah benih yang baik. Baik itu melalui penelitian perusahaan ataupun penelitian kita secara pribadi. Jadi para sahabat tani semua, kita harus perhatikan yaitu permasalahan benih ini, dikarenakan jikalau kita salah memilih benih, maka tanaman kita tidak akan menghasilkan produksi yang sempurna. Yang kedua para sahabat tani semua, yaitu permasalahan jarak tanam yang salah. Nah, ini sering terjadi juga para sahabat tani semua. Jarak tanam yang salah ini bisa menyebabkan produksi kita akan menurun. Kenapa kalau kita menanam dengan jarak tanam yang salah, produksi kita akan menurun? Dikarenakan perkembangan dari tanaman kita tergantung dari jarak tanam. Jikalau jarak tanamnya terlalu dekat, maka perkembangannya tidak akan berkembang dengan sempurna. Dan jikalau tanaman tersebut tidak berkembang dengan sempurna, maka batangnya akan kerdil dan buahnya akan berkurang. Itu jikalau tanaman kita jaraknya terlalu dekat. Jikalau terlalu jauh juga tidak baik, dan terlalu dekat juga tanaman kita tidak baik. Makanya sebelum kita menanam, kita perhatikan dulu idealnya tanaman kita itu seperti apa. Tanaman tahunan kita seperti kelapa sawit, jarak tanamnya ukurannya berapa. Dan jikalau tanaman musiman, jarak tanamnya ukurannya berapa dan perkembangannya seperti apa. Itu harus kita perhatikan jikalau kita ingin mendapatkan hasil produksi yang berlimpah. Yang ketiga para sahabat tani semua, yaitu pemupukan yang tidak beraturan. Nah, ini para sahabat tani semua, ini permasalahan ini yang sangat-sangat sering. Permasalahan ini yang sangat sering terjadi di baik itu perkebunan maupun pertanian. Dikarenakan pemupukan itu yang tidak beraturan, yang tidak beraturan ini adalah kesalahan yang sangat besar. Terkadang di tanaman musiman, di tanaman cabai para sahabat tani, dia mengaplikasikan pupuk yang tidak sesuai dengan aturan. Seharusnya kebutuhan tanaman tersebut dibutuhkannya dosisnya berapa, dan diaplikasikannya melakukan dosisnya yang salah juga. Dan juga jarak dari pemupukan satu ke pemupukan yang lain juga tidak tepat. Dan juga di kelapa sawit juga seperti itu. Yang seharusnya aturan pupuk kita lakukan yang pertama dolomit, yang kedua urea. Yang seharusnya pupuk itu antara pupuk yang satu dengan pupuk yang lain kita berikan jarak
tapi ternyatanya kita gabung. Apalagi dolomit. Dolomit menetralkan zat asam, sedangkan urea mengandung zat asam. Jikalau kita lakukan pupuk tersebut bersamaan, maka ya akan sia-sia. Ataupun dalam masa pertumbuhan, pupuknya diperlukan apa, dan di pupuknya juga beda dengan yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Permasalahan pupuk ini sering terjadi pada sahabat tani semua. Itulah mengakibatkan yaitu pertumbuhan dari pokok kelapa sawit dan tanaman-tanaman kita yang lain sulit untuk berkembang dikarenakan tidak sesuai yang diinginkan oleh pokok tanaman tersebut. Dan kebanyakan setelah melakukan pengaplikasian pupuk, bukannya tanaman tersebut tambah subur, malahan tanaman tersebut menjadi stres. Yang keempat para sahabat tani semua yaitu perawatan yang tidak sesuai. Oke, kalau seandainya kebun yang sudah menghasilkan seperti ini, memang sangat mudah perawatannya. Tinggal membersihkan piringan, gulmanya mungkin tinggal sedikit, tidak terlalu banyak. Tapi jikalau tanaman kita masih dalam masa pertumbuhan, para sahabat tani semua, ini yang sering fatal. Di saat masa pertumbuhan, tanaman kita saat masa pertumbuhan, maka perawatannya kita asal-asalan. Makanya perkembangan dari pokok tanaman kita tersebut tidak berkembang dengan sempurna. Dan itu akan mengakibatkan jikalau mulai dari awal kita perawatannya tidak rutin, kita tidak sesuai perawatannya, maka nanti untuk perkembangan yang selanjutnya akan lambat. Biasanya kalau kelapa sawit 3 tahun sudah menghasilkan, itu bisa menjadi 4 tahun baru menghasilkan, dikarenakan perawatannya tidak sesuai di lahan kita semak. Dan sama seperti tanaman-tanaman yang musiman juga seperti itu. Jikalau perawatannya kurang, maka nanti dampak yang kedepannya hasilnya tidak akan maksimal. Hasil produksinya tidak akan semaksimal dengan perawatan yang rutin. Dan kita usahakan para sahabat tani semua, lahan kita rawat, perawatannya dengan teratur. Bila perlu 3 kali dalam 1 tahun kita rawat, kita tebas, dan gulma-gulmanya kita basmi, supaya pertumbuhan dari kelapa sawit kita tersebut nanti akan bisa menghasilkan produksi yang sempurna. Oke para sahabat semua, yang terakhir yaitu imun tanaman. Imun tanaman ini para sahabat semua, sebenarnya dampak dari imun tanaman itu diakibatkan dikarenakan yang pertama perawatan, pemupukan. Jadi tanaman tersebut jikalau kita tidak teratur merawatnya, maka imun tanaman tersebut akan melemah. Oleh karena itu para sahabat tani semua, selain kita melakukan perawatan, kita melakukan pemupukan, maka kita harus perhatikan juga seperti bahan organik yang di dalam tanah, pH tanahnya juga kita perhatikan, dan pupuk mikronya juga kita perhatikan supaya imun tanaman tersebut tidak menurun. Jikalau tanaman tersebut imunnya menurun, menjadi tidak sehat, nanti produksinya akan menurun juga. Oke para sahabat tani semua, mungkin demikian ilmu yang bisa saya jelaskan melalui kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan bisa menerapkan di perkebunan dan di pertanian para sahabat tani semua. Dan jangan lupa terus dukung channel kami ini agar kami bisa menyajikan video-video yang terbaik untuk para sahabat tani semua dan bermanfaat juga. Dan juga komentar para sahabat tani semua juga kami butuhkan supaya kita sama-sama berbagi ilmu, sharing tentang budidaya, baik itu perkebunan maupun di pertanian kita. Oke para sahabat tani semua,
Demikian video yang singkat ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.